Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kita ketahui, Rasulullah SAW adalah pribadi yang sederhana, apa adanya, dan jujur. Kita sebagai umatnya hendaknya juga mengikuti akhlak-akhlak mulia beliau. Di antaranya jujur, kemudian kalau sudah jujur nanti kita bisa dipercaya, amanah, dan kita tidak akan pernah melakukan sesuatu yang haram, aifah. Dan orang-orang yang jujur pasti adalah orang-orang yang mempunyai harga diri, dia orang yang santun, orang yang berakhlak, dan orang yang beragama. Karena sebab-sebab jujur yaitu adalah agama, dan agama apapun tidak ada yang mengajarkan untuk kebohongan. Kemudian manusia adalah disebut hayawanun natik, hayawan yang berakal. Satu-satunya makhluk Allah yang mempunyai akal, dikaruniai akal adalah manusia. Sehingga akal digunakan untuk berpikir, kalau saya berbohong maka akan mengakibatkan ini. Kalau saya tidak jujur, maka kehidupan saya tidak akan baik, dan seterusnya. Sehingga akal digunakan untuk berpikir panjang, apa yang akan diucapkan, apa yang akan ditulis, itu akan berisiko apa, itu difikirkan. Kemudian yang ketiga, orang itu mempunyai harga diri. Kalau dia mempunyai harga diri, dia tidak akan pernah berbohong untuk kenikmatan sesaat. Ya, karena salah satu alasan berbohong itu adalah menginginkan kenikmatan sesaat, kenikmatan yang instan. Contohnya dalam jual beli misalnya, ingin memperoleh laba yang banyak, lebih banyak dari yang lain, memanfaatkan orang-orang yang bisa dipengaruhi untuk membeli dengan harga yang tinggi misalnya. Itu kan tidak jujur dalam jual beli. Atau memanipulasi ini dan itu sehingga memperoleh laba yang banyak dari yang lainnya. Ternyata barangnya tidak sesuai. Itu contoh dalam jual beli. Dalam kehidupan kita sendiri misalnya, sering kita ketahui kehidupan itu banyak yang didramatisir agar terlihat lebih baik, agar terlihat wah di mata orang lain, sehingga upload foto dengan angle-angle yang bagus, misalnya di kafe ben ketok lek duwe padahal ning kono mek numpang foto. Dengan tujuan seperti itu agar dianggap orang kaya misalnya, agar dianggap dia mampu dan mengikuti zaman yang suka nongkrong-nongkrong di kafe tersebut misalnya. Padahal di situ cuma numpang foto. Dan hal itu akan menyulitkan dirinya sendiri. Kalau tidak jujur dalam kehidupan sendiri, itu pasti akan menyulitkan ke depannya. Dan orang yang mempunyai agama, punya akal, dan mempunyai harga diri, dia akan melakukan hal-hal tersebut. Kalau kita sudah jujur, pasti kita amanah. Dan kita ifah, memelihara diri dari keharaman. Memelihara diri dari keharaman. Tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri. Yang mana kalau kita tidak dipercaya oleh orang lain pun akan tidak suka dengan kita. Ya, kalau orang itu diam, hanya mendoakan kebaikan. Kalau orang itu menyebarkan kepada yang lain, maka sudah banyak yang akan tidak menyukai kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan orang yang mempunyai harga diri, dia akan santun. Ketika ada yang menyakiti, dia tidak akan balas dengan emosi sesaat, ikut menyakiti. Dia akan memaafkan dan mendoakan yang baik kepada orang yang menyakiti. Orang yang mempunyai harga diri juga tidak akan menyakiti orang lain
hanya karena emosi. Hanya karena emosi sesaat. Bukan berarti dia mengalah dan terus mengalah, sabar, bukan. Tapi dia menunggu kesempatan, menunggu peluang, dan dia tetap akan mendoakan yang baik. Santun, mempunyai harga diri, itu semua diajarkan oleh Rasulullah. Sering sekali kita dengar Rasulullah dulu di rumahnya dilempari kotoran. Pernah dengar cerita seperti itu? Apakah Rasulullah membalasnya? Apakah Rasulullah membalasnya dengan kejahatan? Tidak. Rasulullah mendiamkannya dan hanya mendoakan orang tersebut. Itulah orang yang santun dan orang yang mempunyai harga diri. Dia tidak akan terbakar emosi sesaat. Dan orang-orang seperti itu juga pasti dermawan, rendah hati, dan berbesar hati, berjiwa besar. Bukan berarti kita mengalah, tapi kita menunggu kesempatan dan kita tetap mendoakan orang yang menyakiti kita. Alangkah lebih baiknya kita memperbaiki diri, positive thinking, percaya pada diri kita sendiri. Meskipun tidak cantik, meskipun tidak ganteng, kalau kita mempunyai kemampuan yang kita tunjukkan, orang pasti akan menghargai kita. Karena sesuatu yang baik itu tidak dilihat dari fisik, tidak dilihat dari materi. Kalau kita memunculkan hati yang besar, berjiwa besar, maka inner beauty akan muncul. Semoga kita bisa meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan meneladani akhlak-akhlak mulia Rasulullah dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.